dan saudari-saudara, para peserta dan Emauser dari Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Santo Lukas, Santo Don Bosco, dan EJ Center. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Selamat datang di Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Paroki Tangerang. Perayaan Ekaristi, pembukaan Emmaus Journey Angkatan 9 malam hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Benediktus Cahyo Kristanto SJ, selaku Romo Moderator Emmaus Journey Paroki Tangerang. Mohon umat dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan hikmat. Marilah kita mempersiapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka, Saudara Mari Semua, dari Puji Syukur nomor 322. Inilah perawan yang budiman, yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita yang bernyala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat malam semuanya. Semoga Anda semua, dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan yang penuh kasih. Pada malam hari ini kita berbahagia karena kita ingin mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita, Emmaus Journey Angkatan yang ke-9. Karena itu dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon penyertaan Tuhan untuk seluruh peserta dan fasilitator Angkatan 9. Semoga dapat mengikuti pertemuan-pertemuan Emmaus Journey dengan setia dan penuh semangat yang berkobar-kobar. Kita juga mendoakan untuk Matthew, putra bungsu dari Ibu Veronica Kartika Dewi. Semoga mendapatkan kesehatan, mendapatkan pemulihan. Mari kita bawa doa-doa kita juga untuk mereka yang membutuhkan peneguhan dan penghiburan, untuk mereka yang sudah berpulang menghadap Bapa di surga. Semua doa-doa ini kita satukan pada perayaan Ekaristi pembukaan Emmaus Journey malam hari ini. Marilah sebelum memasuki perayaan yang kudus ini, dengan rendah hati kita mengakui kelemahan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus,
dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Pada hari ini, bersama dengan gereja kita juga memperingati Santa Clara. Semoga dengan semangat dan inspirasinya, kegiatan Emmaus Journey pun mendapatkan restu dan semangat dari Santa Clara. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dalam diri Santa Clara Engkau telah menumbuhkan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya kami mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, supaya layak memandang Engkau dalam kerajaan surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berdaulat kini dan sepanjang segala masa. Diberikannya gulungan kitab itu untuk kumakan, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Pembacaan dari nubuat Yeskiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Janganlah membantah seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu." Aku melihat ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel." Maka kubukalah mulutku, dan diberikannya gulungan kitab itu untuk kumakan. Lalu sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini, dan isilah perutku dengannya." Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan bersabda lagi, "Hai anak manusia, mari, pergilah, temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah sabdaku kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refren, betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Aku bergembira atas peringatanmu melebihi segala harta. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Ya, peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendakmu menjadi penasihat bagiku.
Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Alleluia, alleluia, alleluia. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman Emmauser, sebutannya begitu ya, untuk Anda semua yang bergabung dengan kelompok pendalaman kitab suci Emmaus Journey. Saya sebutkan ini sebagai kelompok spiritualitas karena pendalaman iman, penghayatan, dan bagaimana kemudian cara bertindak Anda akan belajar bagaimana menjadikan kitab suci sebagai sumber, sebagai inspirasi yang luar biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti bacaan yang pertama, yang secara simbolis, secara sastrawi digambarkan bagaimana Yesaya diminta untuk memakan gulungan kitab suci. Lalu ketika ditanya bagaimana rasanya amat manis.
Ini suatu simbol, jadi tidak harfiah, betul-betul memakan secara tubuh, secara biologi begitu, dengan mulutnya dimasukkan ke dalam perutnya, tidak demikian. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu masuk ke dalam hidup kita, dicerna terlebih dahulu, dikunyah-kunyah, kemudian dihayati, diresapkan, dan menjadi sebuah tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Jadi maknanya demikian, bahwa bagaimana sabda Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab suci itu menjadi sumber yang tak pernah lekang oleh waktu. Saudara-saudari yang terkasih, karena sabda Tuhan jugalah, maka Santa Clara mampu untuk memberikan diri, mampu untuk merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya. Santa Clara kita tahu dia adalah seorang santa dan Fransiskanes pertama dan pemimpin biara pertama Santa Clara di Assisi. Semangat yang dihayati adalah semangat Santo Fransiskus Assisi, menghayati kemiskinan untuk selalu mendekat kepada Allah. Dia melepaskan segala sesuatu yang menjadi halangan atau yang merintangi, supaya hanya Allah yang dirindukan setiap hari, yang selalu dekat dengannya. Karena mampu meninggalkan segala-galanya demi Tuhan, maka sekaligus juga ia mampu memberikan diri sepenuhnya untuk Tuhan. Dan memberikan diri sepenuhnya untuk Tuhan ini pun berarti memberikan diri untuk sesama. Maka saya merasa bacaan hari ini sungguh sangat menguatkan kita semua mengawali seluruh rangkaian dari pendalaman kitab suci di kelompok Emmaus Journey ini. Menjadikan sabda Allah sebagai sumber, sebagai pegangan setiap hari. Dan karena sabda Allah itu juga menggerakkan kita untuk mencintai Tuhan dan sekaligus juga mencintai sesama. Teman-teman yang terkasih, mari dengan perayaan Ekaristi ini kita mempersembahkan seluruh niat, tekad, komitmen kita, serta seluruh pelayanan kita, agar Emmaus Journey ini yang kita ikuti ini mampu untuk membekali kita, mampu untuk membuat kita menjadi orang-orang yang selalu percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Yang khas dari Emmaus Journey ini adalah membuat catatan atau membuat refleksi atau membuat jurnal. Saya mohon agar Anda selalu rajin, Anda tidak meninggalkan kebiasaan baik ini, sebab dengan menuliskan buah-buah rohani, komitmen, apa yang harus aku perbuat setelah merenungkan perikop ini. Ketika Anda menuliskan itu, Anda membuat jembatan antara apa yang didoakan dengan nanti apa yang akan menjadi tindakan. Dalam jurnal ini, ketika Anda membaca kembali, Anda akan merasakan, oh ini kisahku. Kisahku bersama dengan Allah sebagai kelanjutan dari kitab suci yang aku renungkan. Dan tentu saja setiap orang menjadi berbeda bagaimana sapaan Tuhan di dalam jurnalnya masing-masing. Dan itulah keindahannya, di mana dengan caranya sendiri Tuhan menyapa kita untuk mendekat kepadanya. Yang khas yang lain adalah Anda besar, Anda tumbuh dalam komunitas. Ketika kita mau mendekat kepada Allah, kita tidak diminta untuk menyendiri. Kita tidak diminta untuk menjadi orang di tengah padang gurun sendirian seperti itu, tidak.
Tetapi seperti jemaat perdana pada waktu itu, berkumpul bersama-sama untuk berbagi dan berdoa. Di dalam komunitas inilah Anda berkembang. Maka saya berpesan, ikutilah terus pertemuan-pertemuan komunitas, karena dengan berjumpa satu sama lain, dengan berbagi satu sama lain, iman Anda akan terpelihara, akan terus tumbuh, karena mengalami perjalanan bersama-sama, mengalami bagaimana orang lain pun ikut berkembang, dan itu adalah rahmat Tuhan yang sungguh sangat besar. Semoga bacaan dan renungan hari ini menguatkan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, berjalan bersama dengan Engkau maka hati kami berkobar-kobar. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus dalam persatuan dengan Roh Kudus. Bagi Bapak Paus, para uskup, dan para imam, semoga mereka senantiasa dilimpahkan rahmat kegembiraan dan ketaatan agar tetap setia dan teguh dalam memaknai kesetiaan hidup dalam Kristus, serta berilah kekuatan dan kesehatan dalam menggembalakan umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin negara dan pejabat pemerintahan, semoga mereka selalu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat banyak dan lebih mengutamakan kaum kecil dan papa. Terlebih pada saat ini dalam menghadapi wabah COVID-19, berilah mereka rahmat kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah yang tepat untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang menderita dan sakit, terutama yang terkena COVID-19, semoga rahmat kasih-Mu menumbuhkan semangat dan harapan kepada mereka, bahwa Engkau selalu menyertai, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Marilah kita mohon. Bagi peserta Emmaus Journey dan fasilitator, semoga Roh Kudus memberi semangat yang berkobar-kobar kepada para peserta dan fasilitator dalam mengikuti Emmaus Journey sampai selesai, sehingga mereka dapat lebih mengenal Engkau melalui bacaan firman-Mu setiap hari, dan bimbinglah mereka dalam membaca dan merenungkannya, sehingga mereka juga dapat menjadi pelaku firman-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang mengikuti misa pembukaan EJ Angkatan ke-9 malam hari ini, semoga kami semua yang mendengarkan sabda-Mu dalam perayaan Ekaristi malam ini menjadi semakin percaya bahwa sabda-Mu adalah roti kehidupan yang menjadi makanan rohani bagi kami untuk tetap kuat dan semangat berkobar-kobar dalam mengikuti Engkau, Juru Selamat kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan penuh kasih sayang, agar kami semakin menyadari bahwa Engkau selalu hadir melalui sabda-Mu yang memberikan semangat dan kekuatan demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
langit dan bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Pujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Pujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari, marilah berdoa semoga persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta hormat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Santa Clara, Engkau melebur manusia lama dan Kau ciptakan manusia baru menurut citra-Mu. Semoga kami pun Kau perbarui sehingga Engkau berkenan menerima kurban perdamaian yang kami rayakan ini, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab kesaksian Santa Clara, orang kudus-Mu, memberi kekuatan baru kepada gereja dan meyakinkan kami akan cinta kasih-Mu. Karena teladan luhurnya, kami digerakkan supaya berbakti kepadamu. Dan karena doa-doanya kami didorong supaya ikut serta melaksanakan karya penyelamatan-Mu. Oleh karena itu, ya Bapa, bersama para malaikat dan semua orang kudus kami meluhurkan Dikau sambil bersukaria dan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul, bersama dengan Santa Clara dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdiri dan kita doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tiada henti berusaha agar kehendak-Mu terlaksana di dalam diri kami, keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dialah santapan jiwa, daya ilahi yang memberi hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Untuk saudara-saudariku di rumah Anda masing-masing, marilah kita berdoa, doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Kalian telah meninggalkan segalanya dan mengikuti aku, kalian akan menerima ganjaran 100 kali lipat dan mewarisi hidup abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, semoga berkat kekuatan sakramen ini, kami belajar dari teladan Santa Clara. Kiranya kami mengutamakan Dikau di atas segala-galanya, dan di dunia ini sudah hidup sebagai manusia baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk pengumuman sebagai berikut. 1. Peserta dan fasilitator Emmaus Journey Angkatan 9, Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Tangerang. Setelah misa ini selesai, mohon langsung bergabung di Zoom meeting untuk pembagian kelompok dan informasi penting lainnya. Kedua, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Emmaus Journey Angkatan 9, Bapak Antonius Jamin. Kami persilahkan. Selamat malam kepada Emmauser dan kepada Bapak Ibu, pada saudara-saudara sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada yang terkasih kepada Romo Benedictus Cahyo Kristianto SJ, kepada tim liturgi Bu Sevon, kepada tim audiovisual Pak Albert dan tim Komsos Pak Redi, Koster Pak Kuswanto, petugas KUR, Lektis, semua peserta dan fasilitator dari Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Gereja Lukas, Gereja Don Bosco yang sudah bergabung malam ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iren Stefani sebagai koordinator bidang pewartaan KKS, kepada Bapak Antonius Eri Setio Wibowo sebagai Ketua Seksi KKS, kepada Bapak Fudi dan rekan-rekan Emmauser EJ Center, kepada tim dan pengurus Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, dan seluruh panitia EJ Angkatan ke-9 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang begitu banyak mensukseskan acara kegiatan kita untuk EJ Angkatan ke-9. Kita bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan untuk tahun ini kita bisa mulai Emmaus Journey Angkatan ke-9, di mana pada hari ini kita mulai dengan misa syukur, misa pembukaan. Berarti kita bersiap-siap untuk Emmauser, untuk menyiapkan hati kita, menyambut kita memiliki belajar dari sabda Tuhan, dari para kelas-kelas nanti akan dibentuk, ya, akan diberikan kelompok-kelompok pada Emmauser, dan di situ teman-teman, adik-adik dan semuanya kita bisa belajar, karena di sini banyak sekali peserta dari OMK yang usianya masih muda. Luar biasa ya, berarti kita pengen bagaimana EJ ini bisa berarti buat kita semua. Kita menemukan dinamika kehidupan kita dengan belajar firman Tuhan, sabda Tuhan dalam kehidupan kita dalam kesehari-hariannya. Terima kasih untuk semua persiapan pada malam hari ini. Dengan ini saya sebagai Ketua Panitia Emmaus Journey Angkatan ke-9, dengan ini resmi kita mulai, kita buka. Terima kasih dan selamat malam. Saudara-saudari yang terkasih, kita berterima kasih
Untuk teman-teman yang secara aktif menyelenggarakan misa online live streaming pada malam hari ini, dan saya turut mengucapkan selamat memasuki masa pembinaan Emmaus Journey angkatan yang ke-9. Salam berkobar-kobar selalu, karena sudah berkobar-kobar, mohon tidak padam. Kalau apinya mulai mengecil, lihat teman-teman satu komunitas, ya, supaya selalu berkobar-kobar. Mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Kita semua dimanapun kita berada, orang-orang yang kita cintai, kita bawa dalam doa-doa kita. Setiap usaha niat baik kita untuk mengusahakan kebaikan bersama, dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.